Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali seputar penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA atau SMK negeri di Jawa Timur tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi tentang pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi hasil lomba. Sedangkan kuota yang disediakan pada jalur ini sebanyak 5% dari pagu sekolah, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu prestasi hasil lomba akademik dan lomba non akademik. Untuk lomba akademik di sini diberi kuota 2%, sedangkan non akademik ada 3%. Dalam pendaftaran melalui jalur prestasi hasil lomba ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama di sini perlombaan atau kejuaraan yang dilaksanakan ini baik secara berjenjang atau tidak berjenjang. Maksud dari berjenjang ini misal ada perlombaan di tingkat kabupaten, kemudian jenjang berikutnya ada di tingkat provinsi, lalu naik ke level berikutnya di tingkat nasional, dan seterusnya yang terakhir di tingkat internasional. Itu yang berjenjang. Bagi yang tidak berjenjang itu contohnya lomba yang diselenggarakan oleh instansi atau swasta yang hanya berhenti di tingkat kabupaten saja, atau langsung pada perlombaan di tingkat provinsi, tidak ada jenjang selanjutnya. Nah, kemudian penyelenggara dari lomba ini yang dapat diterima yaitu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional. Kemudian yang ketiga, setiap perlombaan itu diberi skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan atau kejuaraan. Yang berikutnya, prestasi beregu jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan atau di setiap sekolah itu maksimal 2 anak dari setiap jenis perlombaan. Misal ada perlombaan yang beregu yaitu bola voli, maka yang diterima di sekolah tersebut itu maksimal 2 anak dari lomba voli. Atau di perlombaan futsal, jadi yang diterima di sekolah tersebut yang beregu ini maksimal 2 anak yang dapat diterima pada jenis perlombaan atau lomba futsal tadi. Berikutnya yang kelima, verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam ini dilakukan oleh kepala sekolah asal. Lalu apabila di dalam sertifikat tidak ditulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang jenjang lomba yang diikutinya. Lalu yang ketujuh di sini ada golden ticket bagi ketua OSIS di sekolah asal dan hafidz Quran. Jenis-jenis lomba yang diterima dalam pendaftaran melalui jalur prestasi hasil lomba ini, yang pertama lomba akademik, yaitu di bidang pengetahuan dan teknologi. Contohnya Olimpiade Sains Nasional atau OSN, atau kompetisi Sains Nasional atau KSN. Kemudian Olimpiade Literasi Siswa Nasional atau OLSN. Kemudian ada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI, kompetisi Sains Madrasah atau KSM, kompetisi robotika, dan lomba bidang akademik lainnya. Yang berikutnya prestasi hasil lomba non akademik. Ini contohnya prestasi bidang seni adalah festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS 2N. Yang kedua, prestasi bidang olahraga, contohnya Gala Siswa Nasional GSI, ajang kompetensi seni dan olahraga madrasah atau Aksioma, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, Pekan Olahraga Nasional atau PON, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah atau Popwil, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda, dan Para Games Olahraga Nasional. Nah, di sini contoh hasil lomba non akademik. Dan yang berikutnya ada prestasi bidang keagamaan, yaitu Quran Musabakoh Tilawatul Quran atau MTQ, hafidz Quran. Kemudian prestasi bidang pramuka
prestasi lomba bidang non akademik lainnya. Nah, jadi di situ macam-macam jenis lomba yang diterima pada pendaftaran melalui jalur prestasi hasil lomba. Di bidang sini adalah non akademik. Berikutnya ini sistematika penghitungan skor jalur prestasi hasil lomba. Yang pertama untuk prestasi jenjang individu, juara 1 tingkat kabupaten sekian, provinsi, nasional, internasional, juara kedua tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional, dan seterusnya. Ini silakan disimak baik-baik, dikira-kira berapa skor yang dapat diterima melalui jalur prestasi hasil lomba. Untuk yang tidak berjenjang, nilai skornya itu di bawah dari yang berjenjang. Dan yang bawah ini prestasi berjenjang yang beregu, dan yang di sampingnya adalah prestasi berjenjang prestasi tidak berjenjang bagi yang beregu. Lalu ada kalimat di bawahnya delegasi sekolah yang dikirim ke tingkat provinsi atau nasional atau internasional. Skor dihitung dengan cara jika delegasi individu setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang atau individu sesuai tingkatannya. Nah, misal di sini yang dimaksudkan adalah delegasi atau peserta dari sekolah yang dikirim untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi atau nasional atau internasional. Misalnya sebagai delegasi di tingkat provinsi, maka walaupun tidak mendapatkan juara, otomatis akan mendapatkan skor sesuai dengan juara ketiga dari delegasi yang tidak berjenjang. Contoh di sini, masuk provinsi, jika juara 3 mendapat skor 8, akan tetapi karena tidak mendapatkan juara, hanya sebagai delegasi sekolah, maka akan mendapat skor 4. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk yang beregu ini juga sama, dari delegasi beregu ke tingkat provinsi, nasional dan internasional itu setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang pada beregu atau sesuai dengan tingkatannya. Nah, demikian untuk sistematika penghitungan skor dari jalur prestasi hasil lomba. Status skor ini secara otomatis akan masuk ke dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya bagi hafidz Quran, ini ada program Golden Ticket untuk hafidz Quran. Ini bagi siswa penghafal Al-Quran. Hal ini tujuannya untuk menjaring siswa yang memiliki jiwa spiritual, keimanan dan ketakwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia. Kuota yang diberikan pada Golden Ticket hafidz Quran di sini kuotanya 1 siswa di setiap SMA atau SMK negeri. Jadi misal di sekolah A ini hanya bisa menerima 1 siswa yang mendaftar melalui jalur Golden Ticket hafidz Quran. Sertifikat hafidz Quran dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga tahfidzul Quran dan dilegalisir oleh kantor Kemenak kabupaten atau kota. Berikutnya ini adalah skor hafidz Quran yang dihitung berdasarkan jumlah juz yang dihafal. 1 sampai 2 juz ini skornya 4, 3 sampai 4 juz 8, dan sampai 30 juz itu 128. Nah, jadi untuk seleksi, jika pendaftar melalui Golden Ticket hafidz Quran lebih dari 1, maka diperingkat berdasarkan urutan. Yang pertama, total skor semua prestasi yang diperoleh. Kemudian yang kedua, dari indeks sekolah asal. Yang ketiga, rata nilai rapor dari sekolah asal selama 5 semester. Dan yang keempat adalah calon peserta didik yang lebih tua. Misal di total skor semua prestasi di sini sama, maka dilihat dari indeks sekolah asalnya berapa skornya. Jika masih sama, dihitung dari rata nilai rapor dari seluruh dari sekolah asal selama 5 semester. Apabila juga sama juga, maka diambil siswa yang lebih tua. Nah, seperti itu untuk jalur Golden Ticket hafidz Quran. Selanjutnya untuk Golden Ticket ketua OSIS.
Golden Ticket ini bagi siswa yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Hal ini dalam rangka menjadi siswa yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan. Untuk jalur Golden Ticket ketua OSIS ini, kuota yang diberikan adalah 1 siswa di setiap SMA atau SMK negeri. Jika pendaftar di sekolah tersebut lebih dari 1, maka pemeringkatan ini berdasarkan urutan. Yang pertama, total skor semua prestasi yang diperoleh. Kemudian yang kedua, indeks sekolah asal. Yang ketiga, rata nilai rapor dari sekolah asal selama 5 semester. Dan yang terakhir, jika semua dari urutan 1, 2, 3 tadi sama semua, maka yang diambil adalah usia calon peserta didik yang lebih tua. Jadi itu untuk pendaftar pada jalur prestasi siswa dari Golden Ticket ketua OSIS. Nah, pada pendaftaran melalui jalur prestasi lomba ini, setiap calon peserta didik baru itu hanya bisa memilih 1 sekolah untuk SMA atau 1 konsentrasi keahlian untuk SMK. Ketentuan lebih lanjut, teman-teman atau adik-adik bisa membaca di website resminya di ppdbjatim.net atau di ppdb.jatimprof.id. Pada bagian informasi di sini ada ketentuan, silakan dibuka ketentuan pada prestasi hasil lomba ini. Ini diberikan penjelasan secara rinci jenis prestasi hasil lomba apa yang dapat digunakan untuk mendaftar di SMA atau SMK negeri yang ada di Jawa Timur. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan tentang informasi pendaftaran melalui jalur prestasi hasil lomba. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.